Oke, halo semua, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang fundamental banget soal keuangan. Tapi anehnya, justru ini yang paling sering kita lupain. Padahal ini adalah kunci dari semuanya. Jadi yuk kita mulai aja. Enaknya investasi pertama beli apa ya? Saham dividen atau saham yang pertumbuhannya kencang? Nah, pertanyaan kayak gini pasti sering banget kita dengar. Atau mungkin kita sendiri yang nanya. Tapi, gimana kalau saya bilang pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan yang tepat untuk memulai? Yuk kita bedah kenapa? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita kan sering banget dengar cerita soal bisnis atau orang yang bangkrut karena investasinya salah atau ide bisnisnya jelek. Tapi, ternyata cerita itu seringnya nggak lengkap. Penyebab kegagalan yang sebenarnya itu jauh lebih simpel dan seringkali ada di depan mata kita. Ini dia jawabannya. Biang kerok di balik sebagian besar bencana finansial, mau itu menimpa perusahaan raksasa atau kita sebagai individu. Jawabannya adalah krisis arus kas. Coba deh bayangin, ada perusahaan yang laporan keuangannya untung besar, tapi tiba-tiba kolaps cuma karena jam 3:30 sore nggak bisa bayar gaji karyawan. Aneh kan? Nah, situasi ini tuh sama persis kayak seseorang yang kelihatannya punya banyak aset, investasinya di mana-mana, tapi pas akhir bulan kehabisan duit buat bayar tagihan. Kelihatannya beda, tapi akar masalahnya sama, arus kasnya macet. Terus gimana caranya biar kita nggak kejebak situasi kayak gitu? Metrik apa sih yang sebetulnya harus kita pantau? Nah, kita perlu kenalan sama konsep yang satu ini, yang bisa jadi penyelamat keuangan kita, yaitu arus kas bebas atau free cash flow. Gini, definisinya simple banget kok. Arus kas bebas itu adalah sisa uang tunai dari pendapatan stabil kamu setelah, dan ini penting, setelah dikurangi semua pengeluaran. Inilah uang yang bener-bener bebas, yang jadi milik kamu sepenuhnya buat diinvestasiin, ditabung, atau dipakai buat apa aja. Cara ngitungnya gampang banget, cuma 3 langkah, dan ini berlaku buat pribadi ataupun bisnis. Pertama, hitung semua pendapatan kamu yang stabil. Kedua, kurangin sama semua pengeluaran kamu. Nah, hasilnya itulah arus kas bebas kamu. Gampangnya kayak penjual es krim gitu. Dia hitung pendapatan dari jualannya, terus dia kurangi biaya sewa tempat, listrik, sama bahan baku. Sisanya, nah itulah arus kas bebas dia. Oke, sekarang kita masuk ke aturan mainnya. Cuma ada satu aturan emas yang wajib, yang nggak bisa ditawar-tawar buat mastiin keuangan kamu itu sehat. Aturannya cuma satu ini. Arus kas bebas kamu wajib hukumnya positif. Harus lebih besar dari 0, titik. Nggak ada kompromi sama sekali soal ini. Jadi ingat ya, arus kas bebas yang positif itu adalah satu-satunya tanda kalau situasi finansial kita sehat. Ini tes utamanya. Kalau angkanya minus, artinya pengeluaran kamu lebih besar dari pemasukan stabil kamu. Wah, itu udah lampu merah, tandanya ada yang harus segera diberesin. Nah, sekarang kita bahas jebakan yang paling sering bikin orang salah kaprah, yaitu terlalu fokus sama laba atau pendapatan, tapi lupa merhatiin uang tunainya itu lari kemana. Kita pakai contoh perusahaan lagi ya. Bayangin laporannya kelihatan keren banget, pendapatannya meroket dari tahun ke tahun. Kelihatannya kan super sukses ya. Tapi ini dia pertanyaan kuncinya. Uang tunainya kemana? Pendapatan tinggi di atas kertas itu sama sekali nggak menjamin ada uang cash di rekening bank. Nah, disinilah sering banget masalahnya tersembunyi. Dan ternyata, ini dia beberapa jawabannya. Uang tunainya itu bisa bocor kemana-mana. Bisa jadi dipakai buat spekulasi saham yang resikonya tinggi, buat judi, atau malah buat modalin proyek sampingan yang nggak jelas juntrungannya. Semua aktivitas ini tuh nyedot uang kas dan bikin arus kas jadi negatif. Meskipun di laporan laba rugi, pendapatannya kelihatan tinggi. Jadi kesimpulannya apa? Gini, poin paling penting yang harus kita pegang adalah lupakan dulu deh soal dividen atau saham pertumbuhan. Prioritas nomor 1 yang paling utama adalah kelola dulu arus kas. Pastiin arus kas bebas kamu itu positif dan sehat. Kalau fondasinya udah kokoh, nah baru deh kita bisa mulai ngomongin soal investasi dan membangun kekayaan. Itulah langkah pertama yang sesungguhnya.